Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita awali Pranekarsti kita pada malam hari ini dengan lagu pembuka dari Mada Bakti nomor 167. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Selamat malam Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam Pranekarsti kita pada hari Jumat pertama di bulan November ini, di mana kita selalu diingatkan oleh Tuhan untuk tetap bersyukur kepada-Nya dalam seluruh situasi kehidupan kita, apapun dan bagaimanapun kehidupan yang kita alami setiap saat, setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan. Terlebih melalui bacaan yang akan kita dengarkan pada kesempatan ini, untuk sungguh-sungguh semakin memaknai bahwa di balik semua tindakan dan perilaku ada nilai yang jauh lebih yang ingin kita perjuangkan, dan nilai itu adalah nilai kehidupan bagi kita dan juga bagi orang-orang lain. Seringkali kita hanya melihat sebuah tindakan dari hal lahiriah saja, sehingga sebenarnya tidak semua yang baik dan benar itu sungguh-sungguh sudah menjadi suatu tindakan yang dipuji oleh Tuhan. Mulai bacaan Injil pada kesempatan ini, ternyata bendahara yang curang dipuji oleh Tuhan Yesus, karena di balik tindakannya ada nilai yang jauh lebih yang ingin diperjuangkan. Dan dengan demikian kita diajak untuk bertindak sungguh untuk memperjuangkan kehidupan yang jauh lebih yang Tuhan kehendaki dari diri kita. Dalam perayaan ini kita juga tentu sekali lagi mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita, terlebih bersama saudara-saudari kita yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Yang pertama bersama Pastor Willy Wellebrodus merayakan hari ulang tahun, juga saudari kita Regina Rosadi, dan juga saudara kita Well yang juga merayakan hari ulang tahun. Pada kesempatan ini kita bawa dalam doa-doa kita, dan juga kita tetap membawa dalam doa-doa kita orang-orang yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, keluarga kita mungkin, anggota gereja kita, tetangga dan sahabat kita, kita bawa dalam doa-doa kita. Terlebih Bapak Ibu Saudara terkasih, selama bulan November ini gereja mengharapkan supaya kita tetap mendoakan seluruh anak keluarga kita yang telah mendahului kita. Dan kemarin tanggal 2 saya sudah mengingatkan kepada kita
jika ada yang berdoa setiap hari untuk keluarga yang sudah berpulang dan itu berturut-turut 8 hari, maka mereka akan mendapatkan indulgensi penuh. Sekarang sudah tanggal 7. Mari kita tetap membawa dalam doa-doa kita seluruh sanak keluarga kita yang telah berpulang, utamanya bersama dengan keluarga Liliana Leongri mendoakan orang tua sanak saudara yang telah berpulang, yaitu Hakim Liang Yeo Seng, Lince Arulemba, Anna Maria Chiang Ikmei, Leni Soraya Leang, Romana Hani, Hen Rompas, dan Sony Setiawan serta seluruh keluarga yang sudah mendahului. Mari saudara-saudari, supaya semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari di hadapan Tuhan kita membuka hati kita, menyadari diri kita, menyesali segala dosa kita dan mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Dengan bersama-sama berdoa, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan, Engkau berkenan menciptakan kami menjadi manusia baru berkat sabda-Mu. Bantulah agar kami semakin menyerupai Yesus Kristus Putra-Mu, Sang Adam baru, untuk selalu berusaha, setia dan taat, bertindak baik dan benar, dan di balik semuanya itu kami perjuangkan yang lebih, yaitu hidup yang membawa kami kepada kesempurnaan untuk bersatu dengan Dikau. Bersama saudara-saudari kami yang keperkenan kepada hari ulang tahunnya pada hari ini, kami mengucap syukur atas segala rahmat berkat-Mu, rahmat usia yang Kau percayakan. Semoga melalui rahmat usia ini, saudara-saudari kami semakin bijak dalam menapai kehidupan untuk memperjuangkan kehidupan yang Kau percayakan, serta mereka yang sakit, semakin keteguhkan Kau kuatkan, dan berharap bahwa suatu saat Kau boleh pulihkan dari penyakitnya. Terlebih keluarga kami yang telah berpulang, Kau anugerah hidup abadi dalam kemuliaan-Mu, dan dengan demikian mereka boleh menjadi pendoa bagi kami yang masih Kau perkenankan bersiara di tengah dunia ini. Melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, aku sendiri yakin bahwa kalian penuh dengan kebaikan dan segala pengetahuan, dan bahwa kalian sanggup untuk saling menasehati. Namun karena kasih karunia yang telah dianugerahkan Allah kepadaku, aku di sana-sini dengan agak berani telah menulis kepadamu untuk mengingatkan kalian bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Aku boleh melayani pemberitaan Injil Allah supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Maka aku boleh bermegah dalam Kristus tentang pelayananku bagi Allah, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain,
kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus dengan perantaraanku. Demikian ia telah memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, berkat perkataan dan perbuatan, berkat tanda-tanda serta mujizat-mujizat, dan berkat kuasa Roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai Ilirikum, aku telah mewartakan Injil Kristus dengan sepenuh-penuhnya. Dan dalam pewartaan itu, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Tetapi aku mengikuti ayat kitab suci yang berbunyi, mereka yang belum pernah menerima berita tentang Dia akan melihat Dia, dan mereka yang belum pernah mendengar tentang Dia akan mengertinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan menyatakan keselamatannya di hadapan para bangsa. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan
orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghambur-hamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu pada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang ini juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu, buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, melalui bacaan kita pada kesempatan ini kita diajak untuk sungguh menggunakan kecerdasan kita dalam mengatur hidup yang Tuhan percayakan. Mungkin kita pernah mendengar ada pendapat yang dikatakan oleh Karl Marx yang pernah mengatakan agama adalah candu bagi masyarakat. Dan seringkali banyak dalam pengalaman-pengalaman hidup mengatakan bahwa sepertinya saya tidak terlalu percaya akan janji-janji Tuhan. Karena sudah dengan pengalaman kehidupan, saya berdoa terus dekat dengan Tuhan dan selalu melakukan yang terbaik. Tetapi sepertinya Tuhan tidak pernah mendengarkan. Sepertinya Tuhan itu tuli. Dan dalam banyak pengalaman, ada juga yang mengatakan saya pindah agama karena pendeta itu yang mendoakan saya. Tetapi anehnya dalam doa-doa yang saya lantunkan itu sepertinya
gemah suara Bunda Maria itu selalu ada dan selalu mendoakan doa Salam Maria. Tetapi saya sudah beralih ke keyakinan lain. Dari pengalaman-pengalaman seperti ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, seringkali agama menawarkan janji kebahagiaan di dunia ini, di dunia akhirat, dan memang itulah sesuatu yang harus kita cari. Bagi orang beragama, janji itu memberikan kekuatan batin ketika orang menghadapi kesulitan dan penderitaan di dunia ini, dan itu menjadi sesuatu yang baik kalau sungguh-sungguh diupayakan. Namun dari segi buruknya, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kalau kebaikan itu dilihat saja sebagai suatu kebaikan tanpa ada usaha yang harus kita perlihatkan sungguh, dengan penuh kesetiaan, ketaatan, penuh kerendahan hati dan semangat hidup yang sungguh. Dan itulah yang seringkali keliru dalam seluruh kehidupan. Maka bila terjadi hal seperti itu, maka agama itu hanya pengisi lubang saja. Agama itu hanya sebagai candu atau hiburan yang bersifat sementara. Mungkin juga hal ini yang biasa harus diantisipasi bagi gerakan-gerakan yang lebih mementingkan pada pujian-pujian, haleluya, haleluya, tepuk tangan dan seterusnya, tanpa mendalami sesuatu yang lebih. Dan dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, lewat itu semua lalu kita diajak untuk selalu mengantisipasi yang jauh lebih baik dalam seluruh kehidupan, walaupun seringkali tindakan itu menjadi sesuatu yang sepertinya tidak baik. Bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk bertindak cerdik dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Ada seorang bendahara yang terancam akan dipecat. Ia lalu bertindak tidak jujur untuk menyelamatkan diri. Yesus memuji bendahara itu. Yang dipuji oleh Yesus bukan ketidakjujurannya, tetapi dan tentu Yesus tidak membenarkan tindakan ketidakjujuran itu. Yesus hanya memuji kecerdikannya untuk sungguh-sungguh melihat di balik semua tindakan itu, lalu ada sesuatu yang jauh lebih besar yang ingin diperjuangkan, dan itu juga bukan hanya menyangkut untuk dirinya tetapi juga orang lain, mampu dan bisa menyelamatkan orang lain. Dari yang terbelenggu tadi kita dengarkan 100 diturunkan menjadi 50%, menjadi 50 saja, 100 tinggal 80 saja. Dan dengan demikian tentu orang itu juga merasa diselamatkan, bukan hanya dirinya tetapi juga orang lain. Maka apa yang dikatakan, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Maka disinilah kita diajak untuk bercermin. Banyak kali kita sebagai orang beriman terjebak dalam sikap pasif, seolah-olah iman berarti sikap pasrah tanpa upaya dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan hidup. Yesus menghendaki agar kita cerdik dan bijaksana mencari dan memanfaatkan peluang-peluang yang wujudkan hidup yang dikehendaki oleh Allah, membangun hidup yang dijiwai oleh semangat kasih, memperjuangkan keadilan, menolong sesama, dan mengelola harta duniawi ini demi kebaikan abadi dan bukan demi kebaikan sesaat saja. Bertindak cerdik di sini bukan untuk memperkaya diri atau memperdaya orang lain dan memperkaya diri saja, tetapi untuk bertindak cerdas dalam hidup yang sesungguhnya. Ada visi dan misi yang harus dilihat ke depan. Kecerdasan itu perlu disertai dengan sikap rendah hati, sebagaimana diteladankan oleh Rasul Santo Paulus dalam bacaan pertama yang kita dengarkan. Paulus membaktikan hidupnya, waktu, tenaga, dan kemampuannya yang dimilikinya untuk mewartakan Injil atau iman Kristen kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dia mengakui bahwa karyanya itu bukanlah usahanya sendiri, melainkan kasih karunia Allah. Paulus tidak bermaksud untuk mencari kehormatan bagi dirinya sendiri,
melainkan untuk menghadirkan karya keselamatan Kristus bagi semakin banyak orang. Di samping itu, saudara-saudari, tindakan cerdas juga perlu disertai dengan sikap pasrah yang penting. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan hidup yang didasari oleh iman Kristiani. Hasilnya kita pasrahkan kepada Tuhan dan kita siap untuk menerima apapun yang terjadi. Kalau sakit misalnya, kita berobat dan mengikuti nasihat dokter sejauh kemampuan kita dan kita bisa upayakan. Soal sembuh atau tidak sembuh kita serahkan kepada Tuhan. Tidak cukup kita hanya berdoa dan memohon kesembuhan dari Tuhan, tetapi kita tidak mengupayakan cara-cara untuk memperoleh kekuatan itu. Untuk sungguh semakin memaknai itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, gereja menyediakan bagi kita salah satu sarana untuk sungguh berdiam sejenak di hadapannya lewat sarana, yaitu Sakramen Maha Kudus. Dan itulah yang dituangkan oleh gereja kita buat setiap hari Jumat pertama. Maka kita mengupayakan supaya Sakramen Maha Kudus itu berada di atas altar Tuhan sebagai persembahan yang mulia. Mudah-mudahan kita mengambil bagian dalam persembahan itu dan menyerahkan diri kita sepenuhnya, seperti Dia telah menyerahkan diri sepenuhnya. Dan kita rayakan setiap kali kita merayakan Ekaristi, dan secara istimewa pada saat Dia ditahtakan di dalam Sakramen Maha Kudus, dan itu kita hadirkan supaya kita sungguh-sungguh semakin memiliki kasih dan cinta seperti Dia, dan kita seperti Rasul Paulus mau dan ingin untuk semakin berserah diri dan mempercayakan semuanya, karena dalam tindakan iman yang penuh kerendahan hati dan semangat hidup iman tanpa henti kita boleh menemukan kekuatan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh menyatakan iman kita di hadapannya dan persembahkannya kepadanya melalui perayaan yang kita rayakan di hari Jumat pertama ini, utamakan penghormatan kepada Sakramen Maha Kudus yang kita dahului dan Ekaristi pada kesempatan ini. Kita hening sejenak. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya, mungkin ada orang yang menitipkan doa kepada kita. Mari kita doakan pada kesempatan ini. Pandanglah kami anak-anak-Mu yang hadir dari hadirat-Mu pada malam ini Tuhan. Kau mengundang kami untuk mau mengadakan penghormatan kepada melalui Sakramen Maha Kudus yang Kau hadirkan sebagai tanda kehadiran-Mu yang nyata dalam gereja, di mana tubuh-Mu Kau semayamkan dan menjadi makanan bagi kami. Setiap hari Jumat pertama kami boleh merayakan itu sebagai suatu kesempatan yang sangat indah. Terlebih di bulan November ini, di mana kami Kau ingatkan untuk tidak hanya memikirkan hidup di dunia ini yang penuh dengan tantangan, bahkan kesengsaraan dan penderitaan, tetapi justru di balik semua perjuangan kehidupan ini ada hidup yang lebih indah, seperti yang diperjuangkan oleh putra-Mu sendiri, sehingga Dia merelakan seluruh hidupnya menjadi korban pepuli atas dosa-dosa kami dan merangkul kami semua yang berdosa. Semoga semua saja yang kami bawa dalam doa-doa kami pada kesempatan ini, baik mereka yang merayakan hari ulang tahunnya, kami diingatkan akan perjuangan dan perjalanan hidup kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan dan dari tahun ke tahun. Begitu besar kasih-Mu Kau nyatakan bagi kami anak-anak-Mu.
Demikian bagi saudara-saudari kami yang merayakan hari ulang tahunnya. Juga mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah, yang kau antar masuki usia jompo, usia lanjut. Mereka yang setia mendampinginya, memiliki ketekunan ketaatan untuk bisa memberikan yang terbaik bagi mereka yang sakit, sehingga suatu saat boleh pulih dari penyakitnya, terlebih kekuatan untuk sungguh tetap berserah diri kepadamu. Terlebih ya Tuhan, kami membawa dalam doa-doa kami seluruh sanak keluarga kami yang telah berpulang, dan juga secara khusus yang kami intensikan pada kesempatan ini bersama dengan seluruh keluarga. Semuanya Tuhan kami mohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan menerimanya oleh Putra-Mu Yesus Kristus kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 229. Terimalah Tuhan kurbanku yang ku persembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya. Semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku. Segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan, hanya padamu ku unjukkan bukti kepercayaan iman. Semoga mulia namamu, Tuhan yang selalu di sampingku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah persembahan kami umat-Mu. Buatlah kami layak menerima Putra-Mu agar mampu hidup dalam terang-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas
dan benar layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa yang mulia dan murah hati. Kami meluhurkan di Kau sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencintai, Engkau menampakkan dirimu dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia lebih daripada seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayangmu terhadap kami itu telah Engkau nyatakan dalam diri Yesus hamba-Mu yang setia, saudara kami. Dia rela menanggung maut yang mengerikan guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu dan memuliakan Dikau bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia, yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup Agung kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Teguhkan kuatkan kami anak-anak mendatangkan hadirat pada kesempatan ini dengan segala niat doa dan harapan-harapan kami. Juga mereka yang kami baru doa-doa kami pada kesempatan ini. Ingatlah juga kan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, utamanya kami intensikan pada kesempatan ini. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah sumber campur kami sampai kematian. Saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia.
Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Sebagai lagu komuni, Mada Bakti nomor 296.
aku boleh menjadi pelayan Kristus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, agar mereka dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan di hatinya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas Ekaristi suci yang kami rayakan, sumber keselamatan abadi. Bantulah kami menjaga karya-Mu yang agung dengan hati yang jujur, hingga kami pun nanti Kau perkenankan bersatu dengan dalam keabadian. Kini kami akan mengadakan penyembahan kepada-Mu dalam sakramen Maha Kudus di hari Jumat pertama pada bulan November ini. Semoga Engkau mendidik kami umat-Mu yang datang berdirat di depan sakramen Maha Kudus pada kesempatan ini. Juga Engkau dalam doa-doa kami, mereka yang ingin kami doakan untuk terang Yesus Kristus kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Puji syukur 555. Mari menimba kehidupan dari sumber-sumber keselamatan. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati putra-Mu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
kita mencoba merenungkan sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, untuk senantiasa bertindak dengan cerdik, mikirkan apa yang melampaui batas kehidupan dunia menuju kepada kehidupan abadi yang Tuhan sediakan bagi setiap kita anak-anaknya. Dan lewat itu keyakinan kita akan semakin diarahkan kepada kuasa dan kasih Tuhan sendiri, sehingga kita akan semakin berusaha untuk bersikap rendah hati, penuh semangat juang untuk memperjuangkan yang terbaik menuju kepada kesempurnaan. Sebagaimana Yesus telah menyatakan hal itu, walaupun dirinya harus menjadi korban, tetapi untuk merangkul semua manusia, menarik semua umat manusia kepadanya, dia rela mempersembahkan hidupnya dari peristiwa kematian di kayu salib, menumpahkan darahnya menjadi korban bagi kita semua, dan lewat itu kita boleh mengambil bagian dalam karya keselamatan Tuhan. Karena dosa-dosa kita lah, maka dia mengalami penderitaan yang begitu hebat, bahkan wafat di kayu salib. Sejauh mana kita berusaha untuk mematikan kepentingan diri kita dan mengupayakan kepentingan bersama, kepentingan orang lain dalam karya, dalam pelayanan, tugas, serta pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan, mari depannya kita boleh merenungkan hal itu. Saya juga tetap membawa dalam doa-doa kita mereka yang ingin kita doakan pada kesempatan ini. Cara khusus kita menyatukan diri kita dengan seluruh sanak keluarga kita yang sudah mendahului. Mari kita doakan bersama halaman 9, pembaktian kepada hati Yesus yang Maha Kudus. Kita doakan bersama, Yesus yang amat manis, penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghinakan perintah-perintah-Mu dan mungkir daripadamu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu dan tariklah mereka kepada hati-Mu yang kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau rajai bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Dikau, seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah bapaknya. Jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Engkau rajai mereka yang kena tipu pengajaran salah atau terpisah karena cendera. Pulangkanlah mereka ke persatuan iman, supaya segera hanya ada satu kawanan dan satu gembala. Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dengan sentosa. Berilah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini, kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama-lamanya.
Litani hati kudus, Tuhan kasihanilah kami. Kristus, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa. Hati Yesus Putra Bapa kekal, hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan. Hati Yesus dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud. Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas. Hati Yesus hati Yesus yang amat patut dipuji-puji, hati Yesus Raja dan pusat segala hati, hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, hati Yesus yang berkenan pada Bapa, hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami, hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, hati Yesus yang sabar dan besar belas kasih-Nya, hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu, hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, hati Yesus korban pelunas dosa kami, hati Yesus ditimpa penghinaan, hati Yesus hancur karena kejahatan kami, hati Yesus taat sampai mati, hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, hati Yesus sumber segala penghiburan, hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, hati Yesus korban untuk orang berdosa, hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau, hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia, Yesus yang lembut dan rendah hati, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasih-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Ramentum veneremur sartui et antiquum documentum novo sedat tritui prestet fides supplementum sensum effectui genitori
Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh dan darah-Mu sedemikian sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertata sepanjang segala masa. Kita mohon berkat dari Tuhan melalui sakramen kudus pada awal bulan November ini. Terpujilah Allah, terpujilah nama-Nya yang kudus, terpujilah Yesus Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus, terpujilah hati-Nya yang maha kudus, terpujilah Yesus. Terpujilah darah-Nya yang maha indah, terpujilah Yesus. Dalam sakramen maha kudus, terpujilah Roh Kudus, penghibur kita. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci, terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak terpujilah nama Maria. Terpujilah Bunda Maria yang diangkat ke surga. Terpujilah Santo Yusuf, mempelainya yang amat suci. Terpujilah Allah dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Sebagai lagu penutup dari Mada Bakti nomor 304.